Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Hidayat dari jurusan Manajemen semester 6 dari Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda, Lampung Selatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Kualifikasi Berlebihan di Tempat Kerja, Conceptual Analysis atau Overqualification on Workplace, a Conceptual Review. Pendahuluan, Kalberg 2008, eskalasi ketidaksesuaian pekerjaan atau mismatched worker terjadi akibat dari globalisasi yang menyebabkan tekanan pada bisnis menjadi lebih kompetitif. Pertumbuhan teknologi informasi dan inovasi teknologi yang meningkatkan keterampilan dan keahlian, penyebaran pekerja secara geografis, dan keragaman angkatan kerja yang semakin meningkat. Pada era globalisasi yang didominasi oleh teknologi, pengetahuan dan inovasi, para generasi muda beradaptasi dengan mengejar kredensial pendidikan pasca sekolah menengah. Pekerja muda juga menjadi lebih cenderung memilih bekerja sebagai tenaga profesional, yaitu dalam pekerjaan yang biasanya membutuhkan gelar universitas. Pada negara berkembang maupun negara maju, para lulusan perguruan tinggi yang mencari pekerjaan cenderung meningkat tajam, sementara itu lowongan pekerjaan yang dibuka di bawah rata-rata para pelamar kerja, yang pada akhirnya memaksa para pekerja muda tersebut bekerja di pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan dapat dikatakan kemampuan orang tersebut di atas rata-rata pekerjaan yang ditekuninya. Dengan keadaan tersebut, seseorang dengan pendidikan tinggi pada akhirnya dipekerjakan setara dengan orang-orang berpendidikan sedang bahkan rendah dengan gaji dan insentif yang setara dengan mereka yang berpendidikan rendah, yang berakibat kepada kinerja seseorang yang memiliki over education dan sangat melemahnya kinerja tersebut dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Tujuan penelitian terkait overqualification di tempat kerja belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, khususnya penelitian di negara berkembang seperti Indonesia. Untuk itu, penelitian dengan tema ini akan menarik untuk diteliti. Selain itu, paper ini memberikan khazanah keilmuan terkait pengaruh overqualification di tempat kerja dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Tinjauan pustaka. Ketidaksesuaian atau mismatches. Ketidaksesuaian atau mismatches adalah hasil interaksi dari kombinasi antara kebutuhan, minat, dan harapan, serta karakteristiknya dan penghargaan yang terkait dengan pekerjaan di organisasi mereka. Pertama, mari kita lihat pekerjaan. Pekerjaan adalah tugas kerja yang membutuhkan keahlian dan kualifikasi tertentu. Bagaimana sebagian besar pekerjaan dilakukan pengaruh hubungan mereka dengan pekerjaan lain di tempat tertentu, perbedaan dalam jumlah jam kerja, serta pekerjaan juga berbeda sejauh mana mereka memberi pekerja tersebut imbalan intrinsik, seperti kesempatan untuk kepuasan pribadi, serta keuntungan ekstrinsik seperti uang, peluang untuk kemajuan, dan asuransi kesehatan. Pembagian mismatch. Menurut Melo 2011, mismatch dapat dibagi menjadi 5 bagian. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Skill mismatches. Ketidaksesuaian antara skill yang dimiliki seseorang dengan pekerjaannya terbagi menjadi 2, yaitu overqualification dan underqualification. Overqualification adalah suatu keadaan di mana keterampilan seseorang atau sumber daya manusia melebihi keterampilan yang secara objektif diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu. Underqualification adalah suatu keadaan di mana orang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara memadai. 2. Geographical mismatches. Ketidaksesuaian secara geografis terjadi ketika hambatan geografis atau spasial mencegah atau menghambat seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai kriterianya atau dapat memenuhi kebutuhannya. 3. Temporal mismatches.
Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda tentang jumlah jam kerja yang mereka lakukan. Preferensi mereka tergantung pada faktor-faktor seperti sentralitas kerja terhadap identitas mereka. Ada dua jenis ketidaksesuaian temporal, yaitu overworking dan underworking. 4. Earning mismatches, ketidaksesuaian pendapatan. Pada prinsipnya dapat terjadi akibat dari berapa banyak uang yang diperoleh seseorang. Yang kelima, work-family mismatches. Work-family mismatches terjadi ketika suatu pekerjaan bertentangan dengan peran mereka. Ada 3 situasi umum dapat menyebabkan work-family mismatches. Yang pertama, time-based conflict. Terjadi ketika komitmen waktu yang terikat dengan pelaksanaan suatu peran menyulitkan orang untuk memenuhi kewajiban mereka dalam peran lain. Kedua, strain-based conflict. Terjadi ketika kelelahan atau frustasi yang dihasilkan dalam suatu peran mempengaruhi kinerja dalam peran lain. Yang ketiga, behavior-based conflict. Terjadi ketika harapan mengenai perilaku dalam suatu peran bertentangan dengan perilaku dalam peran lain. Kepuasan kerja. Froome 1964 dalam Tennyson 1996 melaporkan kepuasan kerja secara langsung terkait sejauh ini di mana pekerjaan memberikan seseorang hasil penghargaan seperti gaji, variasi masuk stimulasi, pertimbangan dari atasan, probabilitas tinggi promosi, tutup interaksi dengan rekan kerja, kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang ada di masa depan. Tiffany 2017, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, yang mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Overqualification yang dirasakan memprediksi kepuasan kerja yang rendah dan niat dan perilaku turnover yang lebih tinggi. Karena kepuasan kerja merupakan cermin perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, yang merupakan orientasi individu yang berpengaruh terhadap peran dalam bekerja dan karakteristik pekerjaannya. Pembahasan. Loben and Med 2013, tingginya tuntutan akan kualifikasi sebuah angkatan kerja menuntun para pekerja untuk memiliki kualifikasi yang mumpuni, diantaranya adalah dengan menempuh pendidikan lebih tinggi. Dan pada akhirnya, pekerja tersebut memiliki tingkat standar deviasi yang tinggi dan dianggap terlalu terdidik. Menurut Drbs 2003 dalam Loben and Med 2013, definisi umum tentang standar deviasi overeducation ini menyiratkan bahwa seseorang pekerja yang terlalu berpendidikan hanya bisa lolos dari pendidikan tinggi dengan perubahan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan sama sekali. Namun, sehubungan dengan pencocokan kerja, atau dapat dikatakan bahwa persaingan individu dapat memperbaiki atau memperburuk situasi dengan pindah ke pekerjaan lain dalam kelompok pekerjaan yang sama, atau dengan penyesuaian persyaratan untuk pekerjaan sekarang. Survei pada tahun 2002 di Amerika Serikat, pekerja yang overqualified sebesar 39,7%. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tuntutan terhadap tingkat pendidikan yang tinggi tidak berbanding lurus dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini menyebabkan para pekerja tersebut terpaksa bekerja di bawah skill yang dimiliki. Menurut Johnston, Kotop, dan Manley, 2015, overeducation berlaku untuk orang-orang yang kualifikasinya melebihi yang dibutuhkan pekerjaannya. Menurut teori mobilitas karir, overeducation adalah investasi dalam pengalaman kerja yang meningkatkan peluang promosi ke posisi tingkat tinggi dan dalam atau di luar perusahaan. Namun, overeducation mungkin juga menghambat transisi ke pekerjaan yang memadai. Pekerja dengan pendidikan pasca sarjana cenderung meningkat, yang menyebabkan tingkat imbalan yang diminta pun meningkat. Akan tetapi, perusahaan lebih memilih membayar karyawan sesuai dengan tingkat pekerjaannya daripada sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki pekerja.
Hal ini menyebabkan pekerja overqualification. Bird et al. 2012 mengatakan bahwa akibat dari overeducation menyebabkan pekerja tersebut memiliki pendapatan yang rendah dan kepuasan kerja yang rendah. Lanjut, Scissorman dalam Bird et al. Mengatakan bahwa jika pekerja merasa bahwa keterampilan mereka kurang dimanfaatkan dan atau kurang dihargai, mereka akan berpindah ke pekerjaan lain akibat ketidakpuasan kerja. Smith dalam Bird et al. 2012 mengatakan, jika terdapat perbedaan antara pencapaian pendidikan dan pekerjaan, maka akan menjadi masalah bagi pekerja. Salah satunya yaitu terhadap kepuasan kerja. Kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa tingginya tuntutan akan kualifikasi angkatan kerja, menurut para ahli, memiliki kualifikasi yang mumpuni di antaranya adalah dengan menempuh pendidikan yang tinggi. Pada akhirnya, tujuan seseorang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi adalah untuk mengejar peluang kerja pada tingkat posisi yang lebih tinggi di dalam atau di luar perusahaan. Akan tetapi, karena pertumbuhan angkatan kerja yang memiliki pendidikan tinggi cenderung meningkat dalam beberapa dekade terakhir, menimbulkan persaingan yang sangat ketat antar sesama angkatan kerja. Hal tersebut ditunjang dengan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan hanya sedikit perusahaan yang tersedia untuk menerima angkatan kerja yang overqualification karena mereka menuntut gaji yang tinggi. Sedangkan perusahaan pasti mempertimbangkan untuk memberikan gaji yang tinggi dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tenaga kerja dengan gaji yang rendah. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang bekerja tidak sesuai dengan posisi mereka. Seringkali perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja menganggap bahwasannya pendidikan hanyalah salah satu dari beberapa komponen keterampilan, dan tidak sepenuhnya orang yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki kecocokan pekerjaan. Bahkan pekerja tersebut memiliki pendapatan yang rendah dan kepuasan kerja yang rendah. Dengan demikian, pekerja merasa bahwa keterampilan mereka kurang dimanfaatkan dan atau kurang dihargai, maka para pekerja akan berpindah ke pekerjaan lain. Saran untuk penelitian di masa depan. Penelitian di masa depan dapat dilakukan dengan mencoba memasukkan unsur overqualification terhadap kinerja pegawai dan meneliti efek moderasi seperti gender, age, atau experience. Selanjutnya, penelitian di masa depan dapat dilakukan dengan cara mixed methods, yaitu dengan memberikan kuesioner kepada karyawan dan wawancara mendalam kepada para eksekutif untuk memberikan bukti tambahan. Baiklah, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada kalimat yang salah saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.